Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Kembali Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang 33 perwujudan Kuan Im dari urutan yang pertama sampai urutan yang ke-33 nantinya. Semoga Kuan Im Posat Mosat dalam perwujudan 33 ini akan semakin dikenal oleh umat Buddha dengan beberapa filosofinya maupun makna yang terkandung di dalam beberapa perwujudan Kuan Im ini. Yang pertama, Kuan Im Yang Liu. Yang Lu merah atau tamarik juga dikenal sebagai Yang Liu Kuan Im Liu. Yang Liu tidak hanya simbol Buddhis untuk kelembutan yang dilambangkan oleh keluasannya dan daun panjang yang terkulai, tetapi kulit kayu dan daun dari jenis Yang Liu tertentu bisa dijadikan obat bagi penyakit gondok, disentri, rematik, dan luka memar. Dalam perwujudan ini, Kuan Yin dikatakan bersumpah untuk menyembuhkan penyakit. Kuan Yin berkepala naga. Naga adalah konsep Cina yang diturunkan dari figur singa. Karena itu, naga di Cina dianggap sebagai raja binatang. Di sini Kuan Yin menaiki kepala naga yang melambangkan kekuatan luar biasa. Sementara naga Cina diyakini berdiam di angkasa, naga India diyakini berdiam di isi perut bumi dan lautan. Dalam kedua kepercayaan itu, naga melambangkan ketinggian dan kedalaman spiritual dari kehidupan yang kreatif. Seni dan agama berjalan seiring. Seniman sejati membangkitkan perasaan religius dalam dirinya dan dalam karyanya. Kuan Yin pemegang sutra. Sutra adalah kumpulan berkas ajaran Sang Buddha, yaitu khotbahnya. Di sini Kuan Yin ditampilkan sebagai seorang sawaka atau pendengar, atau siswa Sang Buddha yang mendengar dharma dan mencapai pencerahan. Di sini dia dikenali dengan sebuah gulungan sutra yang dipegangnya. Kuan Yin lingkaran cahaya. Lingkaran di sini melambangkan kesempurnaan. Lingkaran cahaya melambangkan mahakarunanya Kuan Yin. Semua orang suci memiliki lingkaran cahaya terang di sekitar mereka yang menunjukkan kekuatan dan kebijaksanaan. Kuan Yin singa bermain. Singa bermain di sini bermakna yang pertama, pemunculan kebenaran adi duniawi Dharma diwakili oleh singa. Yang kedua, kemampuan Kuan Yin untuk menolong siapapun yang meminta pertolongannya. Dan yang ketiga, menikmati pekerjaan yang sedang dilakukan. Singa bermain melambangkan perenjinakan sifat binatang di dalam diri kita. Semua aspek ini menunjukkan kasih sayang Kuan Yin kepada semua makhluk hidup. Dengan kata lain, dalam kehidupan spiritual, baik pekerjaan dan kesenangan sama-sama bisa dinikmati. Kadangkala perwujudan ini disebut begitu saja sebagai Kuan Yin bermain. Kuan Yin berjubah putih. Ini adalah Pandarawasini, pratnya aspek kebijaksanaan feminim Amitabha. Awalnya dia muncul dalam garda datu mandala dengan jubah putih, duduk di atas teratai
dan memegang teratai kuncup berwarna putih di tangan kirinya. Menurut komentar Mahavairocana Sutra, Pandarawasini itu berwarna putih, kadang-kadang merah muda, karena dia berdiam dalam pikiran yang cerah. Dalam bentuk aslinya, dia juga disebut sebagai Ibu Avalokitesvara atau Cina Kuan Yin Mu. Kuan Yin berbaring di atas teratai. Teratai melambangkan hakikat kebudaan yang berdiam berbaring dalam diri kita. Sikap berbaring melambangkan mangkatnya Buddha Sakyamuni. Tetapi saat ini Avalokitesvara melanjutkan karyanya hingga Maitreya Buddha masa depan turun. Kuan Yin menatap air terjun. Dia duduk di atas batu dan menatap, merenungkan air terjun yang melambangkan aliran kesadaran atau ketidakkekalan. Kuan Yin penyembuh. Di sini dia digambarkan sebagai penyembuh semua penderitaan, baik jasmani maupun rohani. Kuan Yin keranjang ikan. Ini didasarkan pada legenda seorang umat Buddha bernama Chan dan anak gadisnya Lin Chu yang diyakini merupakan perwujudan Kuan Yin yang membawa keranjang bambu. Kuan Yin Raja Kebajikan. Di sini ditampilkan sebagai Brahma, Raja Kebajikan, karena lewat kebajikan besarnya dia dilahirkan pada tingkat yang demikian tinggi. Kuan Yin bulan di air. Dia menatap air, merenungkan bayangan bulan di air. Piringan bulan yang cemerlang di air melambangkan pikiran yang terkonsentrasi. Bayangan bulan di air melambangkan hakikat khayalan dari keberadaan duniawi. Im. Tangan yang dirangkap dalam sikap menyembah ini tidak menggenggam barang-barang duniawi. Sikap ini melambangkan teratai dan merupakan simbol ketidakmelekatan. Tak kala air dituang di atas teratai, tak ada yang tertinggal. Tangan itu terletak di depan dada yang mewakili keterbukaan hati. Kuan Yin Manunggal. Kuan Yin ini mengendarai awan, terbang di angkasa, dan menundukkan guntur, melambangkan bahwa dia itu manunggal dengan semesta alam. Keberadaan tertinggi itu esa, kebenaran alam dharma atau dharma dhatu. Kuan Yin non-dualitas. Walaupun segala sesuatu muncul di dunia ini bersifat dualitas, baik jahat, bahagia sengsara, cantik jelek, dan selanjutnya, semuanya itu hanyalah konsep pikiran. Pikiran awam hanya melihat hal-hal yang disukainya dan menolak yang lain atau masa bodoh terhadapnya. Pikiran yang cerah melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Bahkan kebenaran tertinggi, bahasa dharma, dan kebenaran biasa, bahasa duniawi pun tidak lagi berbeda. Buddha sejati, Penfo, dan Buddha jelmaan, Sifo, tidak lagi berbeda dalam mata orang yang cerah. Kuan Yin memegang teratai. Teratai di sini melambangkan sumpah Bodhisattva Kuan Yin. Perwujudan ini juga dikenal sebagai Padmapani. Kuan Yin memercik air. Memercik air, abhiseka, dan menuang air, dasina, adalah tindakan simbolis dalam Buddha Dharma. Yang pertama, tidak hanya melambangkan penahbisan seorang raja, tetapi merupakan jalan masuk ke dalam kehidupan spiritual baru, terutama bila seseorang menjalani kehidupan Buddhis. Yang kedua, melambangkan penyaluran kebajikan kepada makhluk lain, terutama kepada sanak keluarga yang sudah meninggal. Air juga melambangkan kesucian,
Seperti dalam kisah sebelum pencerahan Sang Buddha, tak kala beliau menyentuh bumi, lalu keluarlah air bah untuk menyapu habis pasukan jahat Mara. Demikianlah segenap umat Buddha dimanapun Bapak Ibu berada, penjelasan Kuan Yin 33 perwujudan ini saya ambil dari buku yang berjudul Avalokitesvara, Asal Perwujudan dan Makna, yang ditulis oleh seorang biku Piyasilo Mahatera. Semoga berguna, bermanfaat bagi segenap Buddha untuk lebih mengenal 33 perwujudan Kuan Yin Pusat Mohsat. Sadu, sadu, sadu.